lapis susu memberi kisah manis bagi kaum Hawa di Bangka. Teksturnya yang lembut seolah melambangkan hati lembut seorang wanita. Untuk membuat seloyang lapis susu diperlukan waktu yang cukup lama. Adonan harus dituangkan ke dalam loyang sedikit demi sedikit setiap 5 menit agar menghasilkan lapisan tipis yang rapi serta tekstur yang lembut. Karena itu, ketekunan, ketelitian, dan kesabaran harus dimiliki oleh pembuat lapis susu yang kebanyakan kaum Hawa. Dari lapis susu khas Bangka inilah awal kisah perjuangan puluhan perempuan di kota Pangkal Pinang. Bekerja bukan hal yang tabu lagi bagi perempuan. Kini banyak kaum Hawa tak hanya mengurus rumah, namun turut terlibat dalam pembangun ekonomi keluarga. Di rumah produksi ini, puluhan kaum Hawa dari Pangkal Pinang berkumpul. Setiap hari mereka membuat adonan kue setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan keahlian yang mereka punya. Merekalah perempuan mandiri yang mulai berdikari. Ialah Zulaika, sosok Kartini masa kini yang menularkan semangat perempuan mandiri. Ibu rumah tangga yang memberi lentera bagi perempuan di sekitar rumahnya. Ketika banyak wanita yang bergantung dengan pendapatan suami, Zulaika mengajak perempuan untuk bisa mandiri secara perekonomian. Keahliannya dalam membuat kue ditularkan kepada perempuan lainnya, dengan harapan kelak para kaum Hawa ini bisa membuka rumah produksi yang dapat menjaring karyawan dan mengurangi pengangguran. Karyawan yang di sini itu kebanyakan sih dari ibu-ibu ya, dari ibu-ibu, terus banyak juga yang dari anak-anak muda, cewek-cewek, intinya cewek-cewek yang pingin menambah uang jajan dia gitu, mau lebaran nih, harap maklum ya, butuh uang jajan, jadi dia mau daftar ke sini. Nah, alhamdulillah enggak ya, dari anak magang banyak. Dari sekarang nih kan kita latih dari bisnis, siapa tahu ya tahun-tahun depan dia udah menikah, udah tua, dia mau bisnis, oke kan bisa untuk tambahan dia gitu. Jangan sampai ibaratnya dia tuh nggak ada modal untuk, oh aku tuh mau pengen bisnis apa gitu. Jadi, oh aku pernah magang tempat Ibu Zulaika, jadi aku bisa bikin kue gitu. Jadi akhirnya dia kepikir, oh ya aku mau bikin kue gitu. Buka lapangan kerja lagi, jadi bisa bantu orang lagi, bisa menyebar. Seperti juga pegawai-pegawai saya ya, pegawai dari awal saya buka, dia sudah buka sendiri gitu. Nah kita orang bisnis jangan takut tersaingin dengan mantan pegawai-pegawai. Jadi kita kasih semangat, iya bagus kalau kamu bisa buka, saya juga mendukung kalau kamu buka. Jadi Bangka Belitung nih tidak order ke saya semua, nah jadi bisa turun ke mantan pegawai-pegawai saya gitu.
Dedek mau masin. Zulaika sama seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Dia tak pernah melepaskan tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu bagi anaknya. Telur. Nasi sama siapa? Sama Mbak. Nasi kan nasi. Kalau pagi-pagi saya utama ke rumah dulu ya. Rumah kita bisa bantu-bantu di rumah, apa beres-beres. Nah, setelah jam 7 tuh kita pegawai udah mulai datang. Jadi kita atur pegawai dulu, selesai atur pegawai. Nah, bagian ini si A, bagian ini si B, bagian ini si C. Jadi setelah itu bisa kita lepas lagi kan di produksi kita lepas, bisa kita ngurus ke rumah, masak ataupun apa, ngurus anak. Habis itu baru kita cek lagi pegawai. Gemar menyantap kue lapis susu menjadi pembuka cerita perjalanan Zulaika. Ibu 3 anak ini mulai memberanikan diri membuat kue dan dipasarkan ke tetangga dan teman dekatnya pada 2012 lalu. Kini Zulaika banyak dikenal kaum hawa di Bangka Belitung. Awal bisnis ini di tahun 2012 ya, karena lihat kondisi keadaan kami yang dulu benar-benar minim, akhirnya kami, saya dengan suami pengen buka usaha gitu. Akhirnya kami berpikir usaha apakah yang bagus gitu di Bangka ini gitu. Jadi aku ambil ke kue lapis susu. Awalnya saya dari kerja ya, pengalaman kerja. Nah akhirnya dari pengalaman kerjaku 3 tahunan, akhirnya aku berpikir kenapa tidak saya bikin sendiri gitu. Jadi akhirnya aku bikin sendiri atas dukungan suami. Pastinya, capaian Zulaika tak lepas dari dukungan suami. Suaminya tak pernah lelah untuk membantu agar keinginan Zulaika membuka pekerjaan bagi banyak orang di sekitarnya terus berjalan. Saat kekurangan karyawan, suami Zulaika turut membantu proses pemanggangan lapis demi lapis adonan kue di rumah produksi ini. Kini, puluhan tetangga Zulaika mulai mendapatkan pekerjaan. Para ibu rumah tangga yang awalnya hanya di rumah, kini memiliki pendapatan dari membuat kue. Awalnya kan Ibu Zulaika buka awal 2012 dulu kan, terus saya baru datang dari Jakarta ikut suami ke sini. Itu nggak ada kerjaan di rumah, udah habis beres rumah, terus mau ngapain lagi? Terus Ibu Zulaika ngajak saya, udah ikut gabung ke sini aja, gitu kan. Daripada nggak ada kerjaan di rumah, ya udah saya ikut gabung, lumayan juga sih buat tambah-tambahan juga di rumah daripada nggak ada kerjaan. Mending ya udah ikut gabung. Mulai dari situlah, mulai dari iseng-iseng coba-coba. Akhirnya sampai sekarang. Alhamdulillah sih Mbak, kalau untuk penghasilan gitu kan, mulai dari yang nggak punya apa-apa dulu datang ke sini sampai sekarang punya apa-apa. Mulai ada rumah sendiri sampai kendaraan, alhamdulillah.
mulainya di situ. Terus udah gitu ekonominya juga mulai meningkat gitu Mbak. Alhamdulillah penghasilan dari sini. Untuk membantu keuangan suami juga. Bukan hanya diperuntukkan bagi ibu rumah tangga, para remaja yang terpaksa tak bisa melanjutkan sekolah turut dirangkul Zulaika. Jadi pertama kali begawe di sini umur 15 tahun, sampai sekarang 17 tahun Bu. Kemarin karena ada desko lagi, dari ngelamar gawe di sini, diterima ke Bu Zulaika karena Bu Zulaika punya usaha nih, karena tetangga juga. Di rumah produksi lapis susu Zulaika ini, berkumpulnya para perempuan mandiri. Mereka bekerja menyisihkan waktu di tengah kesibukan mengurus rumah tangga untuk membantu perekonomian keluarga. Namun tak hanya perempuan, di sini kaum Hawa dan Adam saling berdampingan. Bekerja bersama untuk bisa mensejahterakan keluarga dari hasil membuat kue. Kehadiran rumah produksi lapis susu Zulaika ini bukan hanya dibutuhkan para tetangganya, namun juga memberi lapangan pekerjaan baru bagi penjual kue eceran yang kebanyakan kaum Hawa. Salah satunya Rensia, wanita yang sudah 6 tahun rutin membeli kue di Zulaika untuk dijual kembali. Awal pertama ketemu sama Zulaika di daerah Kampung Musuh kan, ada hajatan gitu. Jadi dia bilang lah kalau aku nih buka toko produksi. Toko produksi ya ada semacam jual kue-kue basah sama itu kue kering. Jadi pas tuh momen tuh kan lagi tengah buka-buka arisan cicilan untuk khusus itu ibu-ibu rumah tangga. Jadi oke lah yuk, nanti boleh ke situ. Karena harga khusus reseller sama pembeli kan agak beda, jadi kita bisa untuk jual lagi. Keberadaan puluhan karyawan dan penjual kue di sampingnya menjadi alasan Zulaika untuk terus mempertahankan rumah produksi kue ini. Rasa bahagia bisa berkontribusi bagi kehidupan orang lain, menjadi benih semangat dalam diri Zulaika. Saya bertahan sampai sekarang ini nih karena kasihan reseller saya ya. Pernah putus semangat, nggak mau lagi produksi, udah capek gini kan. Tapi reseller tuh kasih semangat ke aku, yuk jangan yuk, kasihan katanya kami yang jualan gitu. Kalau Ayu nggak produksi, saya mau cari kemana gitu. Terus kasihan juga sama pegawai-pegawai saya, ada 20 lebih orang kan. Jadi kalau saya nggak produksi, dia mau gimana, kasihan kan. Jadi terpaksa aku nambah semangat demi dia orang itulah.
Berawal dari lapis susu ini, orang yang tinggal di dekat rumah produksi turut merasakan berkah sepotong lapis susu Zulaika. Kini adonan kue bukan hanya sekedar cemilan yang disantap saja, namun setiap potongannya berharga. Mereka kini menggantungkan pendapatannya dari potongan kue ini, berharap setiap potongan kue bisa turut mensejahterakan keluarga. Zulaika terus menularkan semangat Raden Ajeng Kartini kepada perempuan-perempuan di sekitarnya. Rumah produksi ini menjadi salah satu bukti bahwa banyak perempuan mandiri yang tetap bekerja tanpa melupakan kewajiban sebagai wanita di keluarganya. Kalau lihat dari Zulaika tuh bisa jadi panutan untuk kami para ibu-ibu nih. Nah, sambil dia jualan tuh bisa bantu ngurus rumah tangga, ngurus anak-anak juga. Jadi kasih pelajaran untuk kami sendiri, biar kami pun bisa mengikuti seperti Ibu Zulaika. Perempuan bisa berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat. Perempuan juga bisa berjuang dan memberdayakan diri untuk menularkan manfaat. Kayaknya sih kalau untuk wanita sekarang tuh lebih baik mandiri ya. Jadi nggak bergantung sama suami. Ya memang sih ada posisi pada saatnya suami itu benar-benar nggak ada gitu kan. Jadi kita udah punya ibarat kata sedia payung sebelum hujan gitu kan. Jadi kalau pada saat suami jatuh kita udah ada bekal. Nah bekalnya apa? Udah belajar dari sini gitu. Oh, aku pernah belajar di sini gitu kan. Jadi bisa buka usaha sendiri, pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu ya. Pokoknya pada intinya wanita tuh harus mandiri lah, nggak bergantung sama siapapun. Kartini masa kini itu bagi saya bisa ngurus keluarga, rumah tangga, dan bisa juga kita bisnis ibaratnya. Banyak hal yang bisa dilakukan perempuan untuk meneruskan perjuangan Raden Ajeng Kartini, pahlawan emansipasi wanita. Zulaika hanya menjadi salah satu contoh Kartini masa kini yang turut mendukung perempuan lainnya untuk mandiri.